1 Juli 2023 adalah hari ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia ke-77. Saya berada di Gelora Bung Karno, tempat di mana puncak peringatan hari ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia digelar. Tentu saja, ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia bukan hanya milik personil polisi di Jakarta atau kota-kota besar lain di Indonesia, termasuk juga personil polisi di garda depan Republik. CNN Indonesia Plus Minus sudah mewawancarai mereka. Rote itu sebenarnya di mana sih, Pak? Letaknya, Pak? Baik, Kang Iman. Jadi Pulau Rote ini pulau yang terletak di paling selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah Australia. Kesan pertama itu boleh kita secara pribadi saya kaget, namun ketika saya tiba di pulau ini sangat luar biasa. Pulau yang sangat indah. Ngomong tentang tugas kepolisian ini. Kalau di sana yang paling challenging apa sih, Pak? Tentu bukan lalu lintas lah ya. Mungkin lalu lintasnya dibandingkan daerah lain mungkin sangat pendek gitu ya, tergolong pendek gitu. Tapi apa, Pak, yang challenging di Pulau Rote? Yang menantang gitu ya. Kalau masalah kedinasan, Kang Iman, tentu yang paling menjadi isu atau perhatian yang paling penting, karena wilayah kami ini berbatasan dengan Australia, dan ada beberapa kasus people smuggling yang kami tangani. Ada 2 kasus, itu jaringannya sudah melibatkan beberapa provinsi dan juga ada jaringan internasional. Nah, disinilah ada potensi yang dilihat oleh jaringan people smuggling. Dia tawarkan uang, ini ada uang 5 juta, nanti kalau berhasil sampai di Australia pulang ditambah 45 juta. Jadi satu orang 50 juta. Kebanyakan orang yang berminat untuk diselundupkan itu dari mana, Pak Kapolres? Kasus yang kami tangani pertama itu dari Irak. Ini umumnya dari daerah-daerah konflik. Dari Irak, itu ada 13 warga Irak yang masih ada hubungan kerabat, keluarga, dan juga teman. Ketika sudah ditangkap, fasenya apa, Pak? Dikirim ke Jakarta atau seperti apa? Selanjutnya, Kang Iman, kami berkoordinasi dengan pihak imigrasi karena yang memiliki domain terkait dengan orang asing ini adalah imigrasi. Kami hanya penanganan awal. Imigrasi dari Kepala Kantor Imigrasi Kupang mengirimkan timnya ke Rotendao. Kemudian kami backup, ditempatkan di rumah transit di Kupang oleh pihak imigrasi. Selanjutnya, yang kami proses hukum itu adalah orang-orang yang terlibat sebagai tersangka. Illegal fishing. Masyarakat kita ini kadang-kadang kan mungkin tidak sengaja, tapi juga ya mungkin biasa lah, Pak, melipir-melipir sedikit gitu kan. Ternyata itu sudah wilayah Australia dan memunculkan persoalan ini. Gimana kalau gitu? Atau sebaliknya, nelayan seberang nggak sengaja ke kita atau sengaja gitu. Gimana, Pak Nyaman? Umumnya, Kang Iman, kalau kasus illegal fishing, ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor kesengajaan. Memang nelayan kita yang menyeberang ke wilayah mereka. Karena, Kang Iman, saya pun tanyakan kepada nelayan ini, kenapa harus ke Australia? Karena bertaruhnya sama Kang Iman. Itu kalau selamat dia dapat uang, kalau tidak ya mungkin syukur-syukur ada berita yang akan tiba ke keluarga. Karena kapal bisa tenggelam, bisa hilang, badai yang tentu tantangannya sangat besar sekali. Ternyata jawaban dari masyarakat nelayan ini, di sana teripang besar-besar. Kurun waktu bulan Januari sampai Maret 2023 itu data yang kami terima itu ada 43 kapal
43 kapal yang ditangkap oleh otoritas Australia. Dan ini kapal-kapal tidak hanya berasal dari Rote, ada yang dari beberapa provinsi, dari Sulawesi, kemudian ada juga dari daerah Jawa. Nah, kapal-kapal ini dia masuk ke wilayah perairan Rotendao dan melanggar batas wilayah. Sedangkan selama 3 tahun sebelum pandemi itu sekitar itu ratusan itu kapal yang ditangkap oleh pihak Australia. Di Pulau Rote ini ada beberapa masyarakat yang masih memiliki kepercayaan terhadap hal-hal mistis yang dapat berdampak kepada gangguan Menarik kamtibmas. ini. Nah, Menarik ini. ini benar sekali, Kang Iman. Sehingga dari kepercayaan ini akhirnya menimbulkan suatu gangguan kamtibmas, menimbulkan kriminalitas, mengakibatkan penganiayaan atau bahkan menimbulkan korban jiwa. Keterangan pelaku yang bersangkutan melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, itu karena dia percaya bahwa korban itu sudah membuat salah satu keluarganya sakit sampai meninggal. Dia dikenakan pasal 338 junto 340 KUHP. Tentu ini penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, namun kami lihat pentingnya upaya pencegahan. Karena kalau tidak kami cegah, ini akan menjadi semacam dendam turun-temurun. Pak, mungkin banyak orang perlu dijelaskan sebenarnya bagaimana cara kita menuju ke Pulau Aceh. Kalau dari segi transportasinya itu yang setiap harinya ada pakai boot nelayan, Pak. Boot nelayan itu kalau dari kita Pelabuhan Ulele itu jam 2. Ada Pelabuhan Ulele dan ada Pelabuhan Darurat Pulau Aceh, Lempulo. Nah, itu ada dua boot. Setiap harinya bertransportasi berlayar ke Banda Aceh dan ke Pulau Aceh. Di sejarah dulu itu Pulau Aceh itu tempatnya warga-warga Aceh besar yang ingin berkebun di sana, Pak. Yang pergi, itu sejarahnya dulu. Jadi ingin berkebun di sana. Rupanya ya itu dia tadi karena sudah sudah lama berkebun, terakhir terbangunlah sebuah kecamatan Pulau Aceh. Jumlah polisi di Pulau Aceh sampai saat ini yang bertugas berapa personil, Pak? Sekitar 22 orang maksimal. Itu kita ada 5 babin, ada Sabara, ada Intel Reskrim, cuman yang nggak ada lantas saja. Bagaimana kalau pencurian kendaraan bermotor, Pak? Tapi agak susah juga ya kalau misalnya mencuri di sana, mau dibawa kemana gitu. Orang pasti tahu ya. Sepeda motor itu kuncinya itu nggak pernah kita cabut. Mau ditaruh dimanapun seminggu 2 minggu itu tidak pernah akan hilang. Itu termasuk keamanan yang luar biasa kalau saya lihat. Kalau dari sisi Kamtibmas, ya Pulau Aceh kan katanya dikenal dengan kualitas ganjanya yang bagus tuh, Pak. Itu dia. Jadi saya pernah sosialisasi ke desa-desa masalah mungkin dulu itu Pulau Aceh itu kan terkenal sama ganjanya yang kualitasnya sangat bagus kan. Tapi alhamdulillah 4 tahun ke belakang itu sudah bukan 4 tahun, mungkin sekitar 10 tahun ke belakang sudah musnah. Kalau itu kan dulunya kan memang di sana itu pusat terbesar penanaman ganja. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan penduduk ini sekarang untuk penanaman ganja itu sudah banyak perubahan, Pak. Jadi tidak ada, jarang sekali saya dapat, ya mungkin ada 1-2 orang yang memang nekat untuk menanam, ya mungkin alasannya tetap memicunya ke perekonomian. Jadi
ini yang saya bahas yang kemarin ya Pak, yang mungkin baru seminggu atau 2 minggu yang lalu. Jadi kita penanganan tindak narkotika jenis ganja, kebetulan TSK itu kita dapat sampai 7 orang. Jadi karena untuk meminimalisir kejadian-kejadian nanti di sana daripada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, jadi langsung kita bawa langsung ke Polres, Pak. Secara historis, apakah memang benar masyarakat tradisional di sana kalau memasak itu masih menggunakan daun-daun ganja sebagai bahan masakan gitu, Bahan Pak? baku bumbu, bahan Iya, bumbu ya. Jadi ada memang sebagian ada yang masih arahnya ke sana, tapi semenjak saya di sana mungkin sudah tidak ada lagi itu Mas Imam, karena ya itu dia tadi, karena kita kasih terus pemahaman bahwa ini bahan-bahan narkotika ini tidak bagus buat tubuh kita. sampai ada 4 hektar itu. Polsek Pulau Aceh membakar lahan ganja itu. Pak, kalau bakar lahan ganja itu nggak pernah kena asapnya, Pak. Kan ketawa-ketawa sendiri tuh, Pak. Itu Gimana dia. itu? Itu mungkin gini Pak, jadi kemarin itu kita basmi itu ladangnya lebih kurang seperti itu. Itu jarak tempuhnya kita ke sana itu sekitar 1 jam. Jadi kita naik bukit-bukit itu memang rutenya itu memang agak ekstrim ya Pak, agak terjal karena bukit terus naik terus. Kalau masalah kena asap itu pasti kena. Yang penting jangan pas kena kita malah ngisap lagi, ya itu dia. Begitu kena dikit, kayaknya kurang gitu. Jadi ada keluh kesah masyarakat itu, yang pertama masalah tower komunikasi, yang kedua masalah pelabuhan nih Mas Imam. Jadi pelabuhan untuk ke sana itu sekarang masih pelabuhan darurat. Jadi mungkin dengan adanya ini mungkin ada perubahan-perubahan ke depan untuk Pulau Aceh. Ini mencari ikan kah? Cari ikan. Ada kegiatan Jumat bersih. Oh, Jumat bersih. Nah, ini sampahnya kita ambil, naikkan ke mobil. Kita buang, tapi kita buang ini dalam posisi tanam. Kita tanam nanti di sepanjang jalan Trans Papua, di bahu jalan. Ini banyak orang tidak tahu. Polsek Sota ini letaknya di mana, Dan ya? Baik, terima kasih. Polsek Sota berada dalam wilayah hukum Polda Papua di bawah Polres Merauke. Polsek Sota berada di Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Kita kenal selama ini kita suka nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau ada titik nol Sabang itu di Aceh, maka ada titik nol di Merauke, Papua. Nah, saya berada di situ. Saya Polsek Sota berbatas langsung dengan negara Pinji. Tapi bayangan orang, mungkin terutama orang di luar Papua ya, tentang tapal batas. Itu kan mengerikan sekali ya, apalagi di Papua. Bagi saya, khusus di wilayah tapal batas NKRI Pinji di wilayah Sota, bagi kami tidak seperti apa yang saudara-saudara yang melihat atau merasakan, bahkan melihat pada media-media, tidak seperti itu. Bahkan saya berani sampaikan bahwa wilayah Tanah Papua bagian selatan itu merupakan miniatur tanah damai di Indonesia. Di atas itu Pak, pertama toleransi sangat luar biasa. Sangat luar biasa, kita hidup dengan kemajemukan, tapi luar biasa. Kemudian tapal batas itu namanya distrik Sota, ada 5 kampung, 4 kampung asli itu masyarakat penduduk asli.
Sementara ibu kota distrik Sota, Kampung Sota itu terbagi dua. Transmigrasi dari tahun 85 sampai 95 berada di situ, sehingga pembauran masyarakat suku Jawa atau suku non Papua dengan suku asli Papua sangat luar biasa. Apa problem Kamtibmas yang banyak di sana, Dan? Nah, saya hadir di sana itu yang pertama rekam jejaknya yang saya ikuti bahwa Polsek itu dulu pernah diserang oleh kelompok katakanlah kelompok kriminal bersenjata di tahun 92. Oleh sebab itu saya juga begitu hadir, saya kumpul kekuatan internal, saya berikan pandangan dengan baik. Kehadiran kita dalam melayani totalitas kepada masyarakat. Hal-hal yang mengganggu Kamtibmas kita siap untuk bertanggung jawab itu. Nah, angka kriminal yang paling tinggi di Tapal Batas, ya alhamdulillah puji Tuhan, saya hadir di tahun 2021 Agustus sampai dengan Desember itu ada kurang lebih 49 kasus itu didominasi kepada KDRT dan pencurian sembako. Jauh di Merauke KDRT yang tinggi ya, Dan, ya. Kira-kira kenapa itu, Dan? Saya gambarkan itu luar biasa, tapi sementara saya punya warga khusus di Kampung Sota itu yang berbatas langsung dengan titik nol, kurang lebih 512 kakak, itu 15% kehidupannya masih bergantung dengan situasi kondisi alam yang ada. Sehingga maaf kata, khusus kebutuhan ekonomi itu ya kata orang Papua itu hidup masih pas-pasan kira-kira seperti itu. Nah, sehingga berlebihan daripada kebutuhan itu agak sulit. Nah, muncullah KDRT. Ya. Pemicu dari KDRT sebenarnya miras yang paling utama. Bukankah KDRT itu kekerasan yang juga melanggar hukum positif, diatur di hukum positif itu? Lalu bagaimana strategi penyelesaiannya, Dan? Banyak permasalahan-permasalahan menyangkut dengan keluarga itu diselesaikan secara adat. Nah, oleh sebab itu saya ambil keputusan, karena kalau dia selesaikan KDRT melalui jalur adat, itu ada istilah denda. Denda itu bisa 1 ekor babi, maaf kata 1 ekor babi, lalu kemudian ada makanan-makanan khasnya. Ini kan membutuhkan uang ini. Nah, oleh sebab itu saya hadir, saya memberikan pandangan di setiap keluarga. Sudah begini, kita selesaikan. Kalau mau untuk selesaikan secara kekeluargaan tidak perlu dengan denda, khusus di KDRT. Kecuali memang korban tidak menginginkan untuk selesaikan kekeluargaan melalui jalur denda adat, saya laksanakan. Atau hukum positif saya laksanakan. Pencurian sembako. Ini Siap. menarik juga, Dan. Pencurian sembako itu angka kedua tertinggi setelah KDRT. Saya hadirkan diri kepada masyarakat, saya minta seluruh pelaku itu yang diduga kumpul bersama saya. Saya bawa mereka, saya datangi kepada keluarga-keluarga korban, saya minta, kamu minta maaf. Minta maaf semua yang kamu nyuri, setelah itu saya buat pernyataan, dan kalau kamu mengulangi lagi perbuatan, maka saya proses hukum. Ya, sepakat. Sudah saya datangi tua-tua adat, orang-orang tokoh masyarakat sudah saya datangi. Kemudian saya memberikan solusi. Saya memberikan solusi dengan tidak pencuri, saya bongkar lahan. Lahan tidur saya garap, saya buat kebun percontohan, cabai keriting, itu sudah saya panen raya kurang lebih 4 ton. Batas wilayah dengan PNJ. Siap. Ketika kita ngomong batas wilayah, tadi Komandan sempat ngomong bahwa gangguan dari luar Republik mungkin masih ada. Nah, cerita sedikit soal itu, Komandan. Baik, saya bangun komunikasi silaturahmi dengan baik sama Army PNJ, lalu kemudian saya bangun hubungan komunikasi baik dengan tokoh adat orang PNJ. Saya sampaikan, saya Tapal Batas ini dijaga karena ini marwahnya negara. Lalu kemudian menyangkut dengan teritorial, ada Satgas dari TNI dan ada Koramil. Saya minta hanya jangan pelintasan ini menjadi kriminal. Kalau nanti misalkan pelintasan ini hanya karena pelanggaran administrasi atau pelintasan, itu urusan dengan imigrasi. Tadi sempat ngomong tentang penyeberangan ilegal. Ya. Masih banyakkah di Sota atau wilayah tempat tugas komandan tentang itu? Banyak sekali, bukan masih banyak, banyak sekali. Karena dulu kan PLBN belum terbentuk,
belum dibangun, mereka punya jalur batas negara kita itu, kemudian di wilayah Papua Nugini itu kebunnya warga negara kita. Siap. Jadi dia punya jalur kebun itu banyak untuk ke kebun itu. Nah, jalur itu bayangkan dari ratusan tahun yang lalu dia ikut terus itu. Kemudian PLBN dibangun baru 2021. Nah, hal inilah terus kita berikan edukasi ke mereka. Jadi, maaf kata kalau malam-malam, kita kan PLBN itu melayani mereka jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian setelah itu kita tutup. Nah, tapi kita punya kebijakan, orang sakit, dan mengenai agama, mengenai sekolah dan adat, dan kematian, kita buka. Jam berapapun PLBN itu melayani. Ketika misalnya ada yang tertangkap, entah itu di wilayah NKRI maupun di wilayah PNJ, itu biasanya bagaimana komandan penyelesaiannya? Selama kami bertugas sudah 2 yang kami deportasi. Perbatasannya dibatasi oleh apa sih, Dan? Tapi kalau saya di Sota tidak ada berbatas, Pak. Jadi titik nol. Karena kita PLBN sudah punya pagar, tapi dia tidak punya. Dan itu titik nolnya. Jadi sehingga titik nol itu kalau kita nginjak di sebelah kanan, maka itu Indonesia. Begitu kaki kiri pindah sebelah kiri, itu PNJ. Siap. Iya. Kita tahu bahwa yang namanya aparat TNI maupun polisi itu tidak hanya ada di Jakarta, tapi juga ada di batas terluar Indonesia. Kalau Mas Fahmi melihatnya seperti apa, Mas? Benar, bukan hanya ada di Jakarta, ya. Karena yang diamankan juga bukan hanya Jakarta, yang perlu diamankan itu seluruh wilayah Indonesia dari yang katanya dari Sabang sampai Merauke itu. Ya. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu dari timur ke barat, utara selatan itu dari Sangi Talaut sampai ke Rote, gitu ya. Pulau Rote itu kan semua perlu diamankan. Masalahnya itu kan kita tahu nggak gitu loh soronya, sengsaranya mereka, sulitnya mereka gitu loh ya. Kita nggak pernah tahu, kita tidur nyenyak, makan enak gitu ya. Sementara mereka tuh di sana tuh harus waspada, harus siaga setiap saat supaya kita bisa tidur nyenyak, makan enak itu tadi. Menurut Mas Fahmi, perlu nggak masyarakat itu tahu, aware gitu, Mas? Tapi masalahnya yang masuk ini loh, yang masuk ini juga banyak. Nah, yang masuk ini kan produk kimia, obat-obatan itu, obat-obatan terlarang ini juga banyak yang masuk, bukan hanya melalui pelabuhan-pelabuhan besar, tapi juga melalui jalur-jalur tikus lah kita bilang ya. Kalau kayak di Jakarta itu jalur-jalur tikus. Nah, itu kan kalau di perairan jalur tikus itu ya melalui pulau-pulau kecil, pulau-pulau di mana perahu-perahu gitu ya, perahu-perahu nelayan bisa bersandar gitu. Nah, itu mereka bisa masuk lewat situ dan ini kita punya ribuan kilometer pesisir yang bisa diakses seperti itu. Ya, kalau kita bicara bobotnya luar biasa bobotnya ya. Bahkan kejahatan-kejahatan yang kejahatan terhadap kemanusiaan itu juga luar biasa, bukan hanya kejahatan yang tadi ya terkait penyalahgunaan narkotika misalnya, tapi juga terjadi misalnya lalu lintas perdagangan orang. Itu juga bisa terjadi melalui itu kapal batas kita, pintu-pintu terluar gitu, pagar-pagar perbatasan kita yang mungkin tidak semuanya bisa terjaga dengan baik.